Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sabtu ini saya ingin meluruskan sejarah tentang lapangan Serasuba dan Istana Bima. Ya, jadi sebetulnya lapangan Serasuba atau lapangan Merdeka yang sekarang ini itu merupakan satu kesatuan dengan Asimbojo atau Istana Bima. Jadi begini, dalam suatu kerajaan, pembentukan suatu kerajaan itu ada namanya sistem Macapat atau 4 arah mata angin: utara, selatan, barat, dan timur. Nah, itu konsep suatu wilayah kerajaan. Nah, di mana ada istananya, kemudian ada alun-alunnya atau lapangannya, kemudian ada tempat beribadat seperti masjid, kemudian ada pasar. Nah, ada penjara sebetulnya juga. Nah, penjara itu ya terletak di istana. Nah, sebetulnya yaitu tadi ya, istana dengan lapangan atau alun-alun itu satu kesatuan, tidak terpisahkan. Bisa dilihat fotonya juga. Jadi istana itu dengan lapangan Serasuba itu jadi satu, bukannya lapangan sendiri, istana sendiri, itu satu kesatuan. Nah, sekarang kita bahas status istana. Nah, status istana itu sebetulnya bukan milik kota maupun milik kabupaten, karena status Istana Bima itu adalah masih status milik Kesultanan Bima. Pada tahun 1952, Istana Bima dan isi-isinya itu dititipkan oleh Permaisuri Siti Aisyah kepada pemerintah Kabupaten Bima, Dati 2 Bima ya. Nah, dititipkan karena Permaisuri dan anak-anaknya beserta seluruh keluarganya itu akan berangkat ke Jakarta karena ingin memperbaiki kuburannya Sultan Muhammad Salahuddin. Nah, Sultan Muhammad Salahuddin itu wafat pada tahun 1951. Setahun kemudian, tahun 1952, Permaisuri akan memperbaiki kubur dengan berangkat itu dengan menggunakan kapal laut karena jumlahnya banyak dan tidak ada pesawat. Nah, terus juga membawa nisan dan ukir-ukiran yang ada sekarang di makam Karet Bifak. Nah, jadi statusnya itu. Jadi statusnya titip. Sampai sekarang statusnya masih status dititipkan kepada pemerintah dan belum dikembalikan oleh pemerintah. Data-datanya masih ada sama saya, masih ada di Museum Samparaja, masih ada di keluarga. Nah, kemudian apa saja barang-barang yang dititipkan itu, termasuk benda-benda yang ada di Museum Asimbojo itu ada sudah terdata ya, ada datanya. Nah, itu. Jadi statusnya tuh titip, bukan milik kota maupun bukan milik kabupaten. Itu sebetulnya. Ini bukan kata saya ya, ini kata sejarah. Dan saya juga alhamdulillah sekitar tahun 2015 itu saya pernah berbincang-bincang dengan almarhumah Rumah Mari dan kami bincang tentang ini, tentang status Asimbojo ini. Dan alhamdulillah saya merekam suara beliau dan ada suara beliau yang menyatakan bahwa bukan milik pemerintah kota maupun bukan milik pemerintah kabupaten, dan sampai sekarang itu masih statusnya dititipkan. Nah, jadi jangan ada yang bilang, loh kok punya sultan semua? Lah, istana itu tuh rumahnya sultan. Seperti sekarang ini kita semua masing-masing punya rumah. Ya, rumah itu ya kediaman kita kan. Nah, sama seperti Asimbojo. Asimbojo itu rumahnya sultan. Kebetulan sultan itu adalah raja penguasa di Bima. Jadi jangan sampai kok semua punya sultan sih. Ya wajar karena punya sultan, karena sultan itu adalah penguasanya wilayah Bima. Karena sejarahnya Bima itu sebelum adanya NKRI itu statusnya adalah
suatu negara Bima yang berbentuk kerajaan gitu. Jadi jangan sampai, kenapa sih kok milik sultan semua? Kenapa sih punya sultan semua? Lah iyalah, sultan yang punya daerah, sultan yang punya tanah gitu loh. Jadi kita harus belajar sejarah. Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Nusantara kita ini dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di seluruh pulau-pulau ini. Ada rajanya. Raja itu adalah penguasanya. Makanya kita harus belajar sejarah gitu. Nah, jadi sudah paham ya, itu ada sistem 4 arah mata angin. Jadi konsep kerajaan itu, pembentukan suatu kerajaan itu ada konsep Macapat, 4 arah mata angin, utara, selatan, barat, dan timur, di mana ada masjid, di mana ada alun-alunnya, di mana ada masjid tadi sudah, kemudian ada istana dan ada pasar. Nah, itu sistem dari suatu kerajaan Macapat. Nah, bukan hanya di Bima, itu justru sistem itu sama seperti di Jawa, di Jogja, di Solo, di mana-mana, di semua kerajaan itu setiap istana pasti ada alun-alunnya atau lapangannya, kemudian ada masjidnya, kemudian ada pasarnya. Nah, itu satu satu kesatuan. Seperti Masjid Sultan Muhammad Salahuddin itu jadi satu gitu. Jadi merupakan satu wilayah dengan Kesultanan Bima, tidak terpisahkan gitu. Jadi saya juga bingung kalau dibilang pemerintah pusat menyerahkan lapangan Merdeka kepada pemerintah daerah. Jadi saya bingung, itu gimana ya? Jadi saya agak bingung gitu, gimana ya? Karena saya dulu pernah sama Rumah Mari, kami membuat surat gitu, tapi karena kesibukan lain dan satu hal, Rumah Mari harus berangkat ke Jakarta dan lain-lain, kami pernah sempat membuat surat untuk status istana. Jadi kalau membahas lapangan Merdeka atau lapangan Serasuba itu jadi satu dengan Asimbojo. Kalau membahas lapangan, ya bahas juga Asimbojonya gitu. Nah, semoga menjadi paham ya. Jadi banyak sebetulnya aset-aset Kesultanan Bima yang ya menjadi, ya belum jelas statusnya gitu.